Nah, pada edisi kali ini kita bahas kilas balik ya perjalanan Real Madrid yang berhasil menjadi juara Liga Champions edisi 2023-2024, di mana Madrid kala itu tergabung bersama Napoli, Braga dan Union Berlin di grup C. Untuk Napoli itu berasal dari Serie A, Braga dari Liga Portugal, dan Union Berlin berasal dari Bundesliga Jerman. Di pertandingan pertama ya, Real Madrid menghadapi Union Berlin di kandang Real Madrid, tepatnya di Stadion Santiago Bernabeu. Ya, di pertandingan ini Real Madrid berhasil mengalahkan Union Berlin dengan skor 1-0. Gol Real Madrid tercipta di menit akhir, tepatnya di menit 90 plus 4. Ya, artinya Madrid baru bisa menciptakan gol di tambahan waktu babak kedua. Padahal pada pertandingan ini Real Madrid sangat menguasai pertandingan dan banyak sekali peluang, tapi baru bisa memecahkan kebuntuan di menit akhir, teman-teman ya. Kemudian di pertandingan kedua, Madrid berhasil mengalahkan Napoli dengan skor 3-2 di kandang Napoli. Ya, gol Real Madrid diciptakan oleh Vinicius Junior di menit ke-27, Bellingham di menit ke-34, ya, Alex Meret di menit ke-78 itu adalah gol bunuh diri ya dari pemain Napoli. Kemudian Napoli sendiri menciptakan gol itu di babak pertama di menit ke-19 oleh Ostigard ya, kemudian Jelinski di menit ke-54 melalui titik penalti, teman-teman ya. Jadi di pertandingan ini Madrid berhasil menang dan mengumpulkan 3 poin. Kemudian di pertandingan selanjutnya Real Madrid menghadapi Braga ya di kandang Braga. Ini adalah pertandingan yang cukup alot ya, pertandingan yang jual beli serangan, bahkan peluang dari Braga lebih banyak. Akan tetapi Madrid lagi-lagi berhasil mengatasi perlawanan dari Braga, dan Madrid berhasil mengalahkan Braga dengan skor 2-1, di mana Madrid berhasil mencuri gol terlebih dahulu di babak pertama melalui gol Rodrigo, dan kemudian Bellingham menggandakan keunggulan di menit ke-61, dan kemudian Braga berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-63 melalui gol dari Zalo. Ya, kemudian giliran Madrid menjadi tuan rumah di pertandingan keempat menghadapi Braga, di mana Madrid pada pertandingan kali ini sangat superior ya, di mana Madrid berhasil mengalahkan Braga dengan skor telak 3-0, dan gol dari Madrid diciptakan oleh Brahim Diaz di menit ke-27, Vinicius Junior di menit ke-58, dan Rodrigo di menit ke-61. Ya, dengan hasil ini Madrid memastikan lolos ke babak selanjutnya ataupun babak 16 besar Liga Champions di edisi kali ini. Ya, kemudian di pertandingan kelima Madrid berhasil mengunci puncak klasmen ya, karena di pertandingan kali ini Madrid berhasil mengalahkan Napoli dengan skor telak 4-2 di kandang, yang dimana gol Madrid itu diciptakan oleh Rodrigo di menit 11, Bellingham di menit ke-22, Enpas di menit ke-84, Joselu di menit ke-90 plus 4. Kemudian Napoli golnya itu dilakukan oleh Simeone di menit ke-99, kemudian Augusto di menit ke-47 ya. Kemudian di pertandingan terakhir Madrid juga masih sangat superior terhadap lawannya di grup ini, bahkan menyapu bersih semua kemenangan ya, dimana pertandingan terakhir Madrid berhasil mengalahkan Union Berlin dengan skor 3-2 di kandang Union Berlin ya. Di pertandingan ini Union Berlin berhasil menciptakan gol terlebih dahulu melalui gol Volland di menit ke 45 plus 1 di babak tambahan babak pertama. Kemudian Madrid berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-72 oleh gol Joselu, dan kemudian digandakan keunggulan oleh Joselu juga di menit ke-61 sehingga skor menjadi 2-1. Kemudian Union Berlin berhasil menyamakan kedudukan 2-2 di menit ke-85, dan kemudian Dani Ceballos berhasil memastikan kemenangan Real Madrid dengan skor 3-2 pada pertandingan ini di menit ke-89. Dengan hasil ini ya, Madrid sendiri berhasil lolos sebagai juara grup dengan koleksi 18 poin, diikuti oleh Napoli dengan 10 poin, Braga 4 poin, dan kemudian Union Berlin 2 poin, teman-teman ya.
Kemudian di babak 16 besar Real Madrid diundi bertemu dengan Leipzig, ya, wakil asal Jerman, ya. Jadi pertandingan pertamanya Madrid bertandang terlebih dahulu ke kandang Leipzig, ya, di mana di pertandingan ini Madrid berhasil mencuri kemenangan, ya, lewat gol Brahim Diaz di menit ke-48 di babak kedua. Dan di pertandingan kali ini saling jual beli serangan terjadi sejak menit awal, ya. Dan Madrid itu lebih efektif dalam penyelesaian akhir dibanding dari Leipzig. Oke, kemudian giliran Real Madrid menjadi tuan rumah di pertandingan selanjutnya, leg kedua Liga Champions 16 besar, ya. Dan skor berakhir dengan skor 1-1 dengan agregat kemenangan Madrid itu 2-1 karena Madrid berhasil mengantongi kemenangan pada saat bertandang di kandang Leipzig, ya. Gol Madrid diciptakan oleh Vinicius Junior di menit ke-65, langsung dibalas kontan oleh Orban di menit ke-68, ya. Dan pertandingan tidak berubah skornya sampai dengan selesai, ya. Jadi dengan hasil ini Madrid berhasil lolos ke babak quarter final ataupun babak 8 besar, ya. Jadi undian di babak quarter final itu Madrid dipertemukan oleh Manchester City, dan ini super big match, ya, di bagian kiri ini, ya. Jadi Madrid terlebih dahulu menjadi tuan rumah, ya. Jadi di pertandingan pertama Real Madrid, ya, itu bermain imbang 3-3 oleh Manchester City, ya, di Santiago Bernabeu. Pertandingan sangat ketat, sangat alot, ya. Gol-gol sendiri tercipta di babak pertama itu langsung Manchester City mencuri gol melalui Bernardo Silva di menit kedua. Kemudian Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-12 melalui gol bunuh diri Ruben Dias. Dan kemudian berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-14 melalui gol Rodrigo. Dan kemudian Phil Foden berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-66. Kemudian Gvardiol berhasil membawa Manchester City unggul 3-2 di menit ke-71. Dan kemudian Madrid berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-79 melalui gol Valverde. Dengan hasil ini Manchester City mendapatkan keuntungan karena akan bermain di kandang di Etihad Stadium, ya. Di leg kedua Manchester City dan Madrid bermain imbang 1-1 dan gol diciptakan oleh Rodrigo di menit 12 oleh Madrid, dan kemudian Kevin De Bruyne berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-76, ya. Dan pertandingan sendiri harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu ataupun babak extra time. Dan sampai selesai extra time, skor tetap bertahan dengan skor 1-1 dan pertandingan lanjutkan dengan adu penalti. Dan di babak adu penalti Madrid berhasil mengalahkan Manchester City, ya. Dengan hasil ini Madrid berhasil lolos ke babak semifinal, ya. Di babak semifinal Madrid bertemu dengan Bayern Munchen, sementara di babak semifinal lainnya Dortmund bertemu dengan PSG, ya. Jadi di leg pertama Real Madrid bertandang ke kandang dari Bayern Munchen, di mana di pertandingan ini pertandingan sangat sengit. Bayern Munchen unggul dalam penguasaan bola dan dari serangan, ya. Untuk gol sendiri, gol pertama diciptakan oleh Vinicius Junior di menit ke-24 melalui gol penalti, dan kemudian Bayern Munchen berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-53 oleh gol dari Sané. Kemudian Harry Kane berhasil membuat Bayern Munchen unggul 2-1 melalui titik putih penalti di menit ke-57. Namun Vinicius Junior menjadi pahlawan, berhasil menyamakan kedudukan menjadi skor 2-2 di menit ke-83. Dan ini menjadi modal bagus untuk Madrid, ya, di mana Madrid akan menjadi tuan rumah di leg kedua, ya. Dan di leg kedua Real Madrid, ya, berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-1 dengan agregat 4-3, ya. Jadi gol Madrid sendiri itu diciptakan oleh Yuselu di menit ke 88 dan menit ke 90 plus 1. Sementara gol dari Bayern Munchen itu diciptakan oleh Davies, bek sayap dari Bayern Munchen di menit ke 68, ya. Dengan hasil ini Madrid bertemu dengan Dortmund di babak final karena Dortmund berhasil menyingkirkan PSG, ya. Dan di pertandingan grand final
Madrid berhasil mengalahkan Dortmund dengan skor 2-0, di mana gol dari Real Madrid diciptakan oleh Dani Carvajal di menit ke-74 dan kemudian Vinicius Junior di menit ke-83. Statistik pertandingan ini Madrid unggul dalam hal penguasaan bola. Kemudian untuk total tembakan berimbang dengan 13-13 ya. Dan Madrid menjadi juara Liga Champions edisi 2023 dan 2024 dan mengukuhkan sebagai Raja Eropa dengan gelar juara Liga Champions Eropa terbanyak sepanjang sejarah.